Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif di mana Rasulullah SAW dalam suatu riwayat pernah menceritakan di satu padang pasir ada 3 orang yang sedang berjalan. Kemudian tak lama setelah itu mendung, petir bersahutan akan turun hujan. Kemudian mereka mencari tempat perlindungan dan akhirnya mereka menemukan sebuah gua untuk berteduh. Tanpa mereka sadari, di sebuah bukit di depan gua itu ada bongkahan batu besar yang karena terguyur hujan akhirnya menggelinding dan menutup gua tempat mereka berteduh. Mereka berusaha untuk memecahkan batu itu agar bisa keluar dari gua. Singkat cerita, mereka tidak bisa. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, "Mari kita wasilahkan seraya berdoa kepada Allah," dan menyebutkan amalan yang paling ikhlas yang pernah mereka lakukan dalam hidup. Orang pertama mengatakan, "Ya Allah, aku punya seorang ibu. Setiap malam sebagai bentuk baktiku kepada ibuku, aku mendatangi rumah ibuku dan membawakannya secangkir susu. Sampai susu itu diminum ibuku, baru aku pulang ke rumah. Satu kali aku melihat ibuku masih tertidur di rumahnya. Aku sudah masuk ke dalam rumah, tapi karena ibuku kelihatannya pulas, aku tidak membangunkannya. Akhirnya sambil menunggu ibuku bangun dari tidurnya di malam itu, untuk memastikan susu ini memang diminum oleh ibuku, aku tertidur sampai pagi. Dan begitu paginya ibuku bangun, aku berikan susu itu. Ya Allah, kalau memanglah apa yang aku lakukan itu ikhlas memang untuk memberikan susu kepada ibuku, tolong terimalah amalku dan bukakanlah secercah ruang agar batu yang menutup gua ini terbuka." Dengan izin Allah, sedikit batu tadi bergerak. Melihat kejadian itu, orang kedua berdoa lagi seraya menceritakan ibadahnya yang ikhlas. "Ya Allah, aku dulu memiliki seorang pekerja. Kebetulan ketika pembagian gaji, aku panggil pekerja ini, dia tidak ada. Sementara aku harus menunaikan kewajibanku sebagai tuannya. Bukankah Nabi mengatakan, sebelum kering keringat seseorang, gajinya harus sudah diberikan. Tapi aku menunggu begitu kian lama, tak datang-datang. Akhirnya dari gaji yang harus kuberikan kepada anak buahku tadi, pekerjaku tadi, kubelikan 2 ekor kambing. 1 kambing jantan, 1 kambing betina. Akhirnya setahun setelah pembagian itu, yang pekerja ini tak kunjung datang. Akhirnya setelah setahun baru datang. Kemudian dia mendatangiku dan mengatakan dia tidak bisa mengambil gaji setahun yang lalu karena orang tuanya sakit dan dia harus mendatangi orang tuanya. Sekarang dia minta haknya kepadaku. Lalu aku jawab, gajimu kubelikan 2 kambing jantan dan betina. Selama setahun ini dia sudah beranak pinak dan menjadi banyak kambing lah sekarang dari hak gaji tadi. Lalu bagaimana tuan? Silakan kau ambillah beberapa kambing ini, karena itu memang dibelikan dari upah yang belum kau ambil. Dia menangis dan terima kasih kepadaku. Ya Allah,
kalau itu amalan yang ikhlas dariku, mohon bukakanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Dengan izin Allah hampir sedikit lagi terbuka dan mereka bisa keluar dari gua itu. Akhirnya satu orang lagi menceritakan seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku orang yang kaya. Kemudian aku memiliki seorang sepupu wanita yang sangat cantik. Satu kali karena kekurangan ekonomi, dia datang kepadaku untuk meminjam uang. Karena aku memiliki perasaan cinta kepadanya, aku katakan, aku akan meminjamkanmu uang, tapi kau harus melayani syahwatku. Dalam tanda petik berzina. Karena terpaksa, akhirnya sepupu perempuan yang cantik ini mengiyakan. Begitu aku akan menzinahinya, sebelum itu terjadi, sepupu perempuan yang mengatakan, mungkin tidak ada yang melihat perbuatan zina ini, tapi yakinlah Allah pasti melihat. Begitu dia mengatakan Allah pasti melihat, aku menggigil ketakutan, aku menyesal, aku serahkan uang kepadanya, kemudian berkata kepadanya, aku minta maaf karena aku khilaf ingin menzinahimu. Tidak usah, jadi ambil saja duit ini. Sekali lagi aku minta maaf. Ya Allah, kalaulah aku tidak jadi berbuat maksiat karena memang takut kepadamu, ikhlas aku lakukan, mohon bukakan pintu gua ini dari batu yang menutupinya. Dengan izin Allah, setelah doa orang yang ketiga, akhirnya pecahlah batu itu dan mereka bisa keluar dengan selamat. Apa manfaat yang bisa kita ambil dari kisah ini? Paling tidak, yang pertama, kita belajar dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian seorang tuan yang amanah dengan gaji yang harus diberikan kepada pekerjanya. Dan yang terakhir, orang yang meninggalkan maksiat karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ini termasuk amalan ikhlas. Yang berikutnya yang bisa kita ambil, kalau kita dalam keadaan terjepit, penuh masalah, seraya berdoa kepada Allah dan kita mengingat amalan kita yang paling ikhlas, kemudian kita sebutkan, semoga kita dapat keluar dari kesulitan yang kita alami. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Ternyata begitu besarnya karunia Allah terhadap amalan kita yang ikhlas, dan saya mengajak kepada kita semua untuk beramal yang ikhlas, bekerja yang ikhlas. Insya Allah balasannya pun akan sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.